Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang perang Qadisiyah. Kemarin kita telah sampai pada bertemunya utusan pasukan muslimin dengan penguasa Persia. Siapa namanya kemarin, Pak? Yazdajrid. Yazdajrid. Nah, dengan maksud untuk menghinakan utusan tersebut, Yazdajrid ini menyuruh salah satu utusan untuk memanggul tanah, sekantong tanah gitu. Karena utusan pasukan muslimin meminta jizyah. Jadi jizyah itu sebenarnya sesuatu yang berharga, tetapi oleh Yazdajrid kemudian diambilkan tanah, disuruh manggul dengan tujuan untuk menghinakan. Nah, karena merasa berhasil memperdaya pasukan muslimin atau utusan pasukan muslimin, Yazdajrid ini mengirim surat kepada panglimanya, kemudian mengatakan, sungguh aku telah mendapati bahwa orang terbaik di antara mereka itu adalah orang yang paling bodoh di antara kita. Sebab mereka, aku beri tanah, ternyata diambil juga. Saya suruh manggul di atas kepala, dipanggul juga. Bahkan yang memanggul adalah orang yang termulia di antara mereka. Bisa saja kan, misalnya anak buahnya atau siapa, ternyata dipanggul sendiri. Lalu jawaban daripada Rustum, ketika surat itulah dibaca, Rustum ini mengatakan, wahai Tuhan Raja, sesungguhnya dia adalah orang yang paling cerdas di antara mereka. Orang yang paling cerdas di antara mereka. Jadi mereka telah pergi dengan membawa kunci-kunci tanah kita. Dengan rela hati kita menyerahkan kunci-kunci tanah kita kepada mereka. Masya Allah, ini penilaian daripada panglimanya, yaitu Rustum. Tetapi pendapat daripada Rustum ini sama sekali tidak digubris oleh Yazdajrid. Lalu bagaimana dengan utusan? Atau orang yang bernama Asim bin Amr yang memanggul tanah itu. Oke. Nah, setelah utusan ini keluar dari gerbang istana Ctesifon dengan wajah gembira, Asim dengan memanggul tanah itu mengatakan, berikan kabar kemenangan kepada panglima, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita telah menang insya Allah, karena mereka telah menyerahkan tanahnya kepada kita. Jadi inilah firasat seorang muslim yang cerdas. Jadi menurut Yazdajrid itu adalah penghinaan, tetapi menurut Asim bin Amr justru Yazdajrid telah menyerahkan kunci-kunci tanah mereka kepada pasukan muslimin. Nah, para jamaah sekalian, ketika pasukan Rustum ini telah mendekat dengan daerah Qadisiyah, mereka kemudian tinggal atau singgah sementara di tempat yang namanya Najaf. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim pasukan perintis sekaligus untuk memata-matai, mengawasi pergerakan pasukan Persia.
Setelah mendapatkan informasi tentang pergerakan pasukan musuh, Amr bin Ma'da Gariba memberikan perintah agar pasukan segera kembali ke markas. Namun sebagian menolak. Wis gak sabar, Pak. Sebab sudah menunggu berapa bulan kemarin? Berapa? 4 bulan. Jadi menunggu di tempat itu selama 4 bulan. Pasukan musuh belum datang. Jadi di antara mereka menolak untuk kembali ke markas. Justru mereka berancang-ancang untuk menyerang pasukan Persia. Masya Allah. Padahal pasukan ini jumlahnya cuma sedikit. Sekitar 20 orang. Tetapi mereka berancang-ancang untuk menyerang pasukan Persia. Nah, mendengar informasi ini Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengirim Qais bin Hubairah dengan kekuatan 100 pasukan untuk mengajak pulang kembali. Dikhawatirkan nanti pasukan perintis ini terjadi apa-apa, sehingga disusulkan 100 pasukan. Nah, sesampainya di Najaf, Qais tidak mendapati Tulaihah bin Khuwailid al-Asadiyah. Tulaihah bin Khuwailid al-Asadiyah, yang dia ini ikut rombongan pasukan perintis, yaitu pasukan yang pertama tadi. Ada yang masih ingat Pak siapa ini Tulaihah ini? Jadi di pembahasan memerangi orang-orang murtad dulu sudah pernah kita sampaikan bahwa ada beberapa orang yang mengaku nabi. Siapa yang jenengan ingat? Musailamah, ini paling ingat. Salah satunya adalah Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Ini salah satu daripada orang yang mengaku nabi. Jadi tidak hanya murtad tapi juga mengaku nabi. Tetapi kemudian ia bertobat dan kembali masuk Islam. Ini Tulaihah ya. Nah, atas perintah daripada Qais bin Hubairah, semua pasukan perintis dan pasukan susulan tadi kemudian kembali ke markas, kecuali Tulaihah. Ternyata Tulaihah ini seorang diri, ini masuk ke markas Persia, menembus ribuan tentara. Dengan sigap dan cepat ia menghabisi setiap orang yang menghadangnya. Lalu ia berhasil menawan 1 orang, kemudian dibawa ke markas pasukan muslimin. Masya Allah, ini sendirian. Ini pasukan berani mati. Kalau tidak berani mati ya tidak mungkin menyerang sendirian. Nanti kalau mati gimana? Jadi Tulaihah ini menangkap 1 orang sebagai tawanan, kemudian dibawa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, setelah sampai di hadapan Sa'ad mengatakan, celaka wahai kamu Tulaihah, tidak mengikuti perintahku. Siapa yang kamu bawa ini? Lalu Tulaihah menjawab, aku masuk ke markas musuh dan aku menculik 1 di antara mereka. Saya tidak tahu yang saya lakukan ini salah apa benar. Tetapi melalui tawanan ini kita bisa mendapatkan informasi tentang kekuatan musuh. Itu kata Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengundang seorang penterjemah dan mulai menginterogasi tawanan tersebut. Nah, para jemaah sekalian, apa yang ditanyakan oleh Sa'ad, beliau menanyakan kekuatan Persia, tetapi justru yang ditanya tawanan ini bercerita tentang keberanian Tulaihah. Panjang lebar. Kata Sa'ad, lupakan itu. Sekarang ceritakan kepada kami tentang Rustum dan kekuatan pasukannya. Maka tawanan itu kemudian balik bertanya,
apakah aku akan dibiarkan hidup jika saya berkata jujur? Benar, kejujuran lebih kami senangi, lebih kami cintai dibandingkan dengan kebohongan. Maka tentara Persia ini kemudian bercerita panjang lebar tentang Rustum dan kekuatan pasukannya. Nah, saat kemudian bertanya, berapa jumlah kalian? Jumlah mereka ada 120.000 pasukan. Dan menurut sumber yang lain 150.000 pasukan. Dan masing-masing dari mereka membawa satu pembantu. Berarti berapa, Pak? Kalau 120 membawa pembantu satu-satu berarti 240.000 pasukan. Atau kalau jumlahnya 150 ya berarti 300.000 pasukan. Kita ambil yang 240 dulu. Nah, tawanan ini ternyata tertarik dengan cara-cara pasukan muslimin dalam menginterogasi sekaligus memperlakukan tawanan. Sehingga orang ini kemudian masuk Islam. Jadi tawanan ini masuk Islam. Ia kemudian menemui Tulaihah dan mengatakan, demi Allah, kalian tidak akan dapat dikalahkan selama kalian menepati janji, jujur, bertujuan untuk perbaikan, dan saling mengasihi di antara kalian sebagaimana yang telah aku lihat. Jadi sekarang ini tidak ada lagi alasan atau keperluanku untuk bersama-sama dengan orang-orang Persia. Jadi orang ini tinggal bersama pasukan muslimin. Nah, ketika pasukan ini sudah berhadapan, dua pasukan ini sudah saling berhadapan, yang hanya dipisahkan oleh sungai, sungainya lebar, sungai Efrat. Rustum mengirim utusan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas agar mengirim seorang duta yang cerdik dan kiranya bisa menjawab dengan detail apa-apa yang nanti akan ditanyakan oleh Rustum. Nah, untuk tugas ini Sa'ad bin Abi Waqqas mempercayakan kepada panglima yang cerdik yang posisinya langsung berada di bawahnya, yaitu namanya Mughirah bin Syu'bah. Nah, mengenai kecerdikannya ini Mughirah bin Syu'bah pernah mengatakan, dalam urusan kecerdasan atau kecerdikan, aku ini belum pernah dikalahkan kecuali oleh seorang pemuda. Ini kata Mughirah bin Syu'bah. Kapan itu? Yaitu ketika aku bermaksud melamar seorang gadis, anak dari seorang kepala kabilah. Lalu datanglah seorang pemuda, kemudian mengatakan, apakah Tuan ingin menikahi anak gadis itu? Kemudian saya jawab, benar, saya ingin menikahi anak gadis itu. Memangnya kenapa? Wahai Tuan, demi Allah, saya pernah melihat gadis itu dicium oleh seorang laki-laki. Ini kata pemuda ini. Gadis itu pernah dicium oleh seorang laki-laki. Lalu Mughirah bin Syu'bah ini tidak jadi menikahi gadis itu. Nah, tak lama setelah itu, beberapa hari kemudian, ternyata gadis ini menikah dengan pemuda tadi. Nah, ketika Mughirah juga datang di acara walimahannya, beliau kemudian berbisik kepada pemuda tadi, kau kemarin itu bilang kepadaku bahwa gadis itu atau saya ini pernah melihat gadis itu dicium oleh seorang laki-laki. Lalu kenapa sekarang justru kamu yang menikah dengannya? Kata pemuda tadi, itu benar. Itu benar. Tetapi yang mencium gadis itu adalah ayahnya. Ayahnya. Masya Allah. Kenapa gak jelas? Kamu jelaskan pada waktu itu. Ya sampai gak tanya sih. Masya Allah. Ini namanya nikung fisabilillah ini. Sampai gak tanya ya tidak saya jelaskan gitu. Sebab pemuda ini juga naksir kepada gadis itu.
Jangan dicontoh nih bagi yang muda-muda nggih. Nah, para jamaah sekalian, sesampainya di hadapan Rustum, Mughirah bin Syu'bah dijamu dengan sangat mewah, ala Persia, ala Persia. Karena Mughirah ini dulu adalah seorang bangsawan dari Taif. Ia tahu bagaimana cara menikmati hidangan yang mewah, yang berkelas ala Persia. Jadi dia sering ada jamuan makan seperti itu. Bayangkan kalau orang biasa dijamu di istana, gimana kira-kira? Kadang-kadang nggak ada sendoknya dan seterusnya. Ini makannya seperti apa? Ini kesulitan. Bayangan daripada orang-orang Persia seperti itu. Ternyata Mughirah bin Syu'bah ini bisa menikmati hidangan sesuai dengan orang-orang Persia atau bangsawan-bangsawan Persia. Sehingga para pembantu Rustum ini mengatakan, aku tidak menyangka ternyata ada orang Arab yang bisa memakan atau menikmati hidangan dengan cara kita. Jadi mereka menganggap itu orang barbar itu miskin dan orang Arab itu miskin dan barbar. Begitu kayak makan langsung habis. Ternyata Mughirah bin Syu'bah ini bisa menikmati hidangan ala Persia. Nah, para jamaah sekalian, Rustum kemudian bertanya, apa sebenarnya tujuan kalian datang ke negeri kami? Kemudian Mughirah menjawab dengan jawaban yang sama persis yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas melalui surat kepada Rustum. Apa jawabannya itu? Beliau mengatakan, kami adalah kaum yang dibangkitkan untuk membebaskan manusia dari penghambaan sesama makhluk menuju beribadah kepada Sang Pencipta alam semesta. Kami adalah manusia yang dibangkitkan untuk membebaskan manusia dari kesempitan dunia menuju ke lapangan akhirat. Masya Allah. Kami adalah manusia yang lebih mencintai kematian daripada kehidupan dunia. Seperti halnya kalian yang lebih mencintai kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Jawaban luar biasa. Jawaban yang mampu menggetarkan hati daripada Rustum. Ternyata jawabannya sama. Apa yang dijawab oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan dijawab oleh bawahannya. Kami adalah orang yang lebih mencintai kematian dibanding dengan kehidupan dunia. Seperti halnya kalian yang lebih mencintai kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Masya Allah. Lalu Allah mengutus kami dengan agamanya kepada seluruh manusia. Maka barang siapa yang menerima agamanya, kami sangat bergembira dan kami akan meninggalkan kalian. Tetapi barang siapa yang enggan, maka kami akan memerangi mereka selama-lamanya sehingga kami memperoleh apa yang dijanjikan Allah kepada kami. Lalu Rustum menyatakan, memangnya apa yang dijanjikan Allah kepada kalian? Kemudian dijawab oleh Mughirah, surga bagi yang gugur di medan perang dan kemuliaan bagi yang hidup. Masya Allah. Rustum kemudian mengatakan, sungguh aku telah mendengar perkataanmu, tetapi maukah kamu memberi tangguh kepada kami untuk kami ini bisa menyampaikan kepada petinggi-petinggi kami atau pemimpin-pemimpin kami? Kemudian dijawab oleh Mughirah bin Syu'bah, butuh waktu berapa lama? 1 hari atau 2 hari? Tunggu kami sampai berkirim surat kepada kalian. Lalu dijawab oleh Mughirah bin Syu'bah, kami ini tidak diajarkan oleh Rasul kami bahwa setelah kami bertemu dan berunding dengan musuh, maka kami tidak boleh menangguhkan sampai lebih dari 3 hari. Masya Allah, ini mengancam.
Padahal pasukannya berapa kemarin? Berapa kemarin pasukan muslimin? 30.000 Pak. 30.000. Di pihak musuh 240.000. Jadi pembantu sama pasukannya. Jadi kalimat yang terakhir yang dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah adalah, Rasul kami tidak pernah mengajarkan kepada kami untuk menangguhkan peperangan semenjak kami bertemu dengan musuh lebih dari 3 hari. Oleh sebab itu pikirkanlah olehmu, masuk Islam, membayar jizyah atau perang. Jadi pilihannya jelas, masuk Islam, membayar jizyah atau perang. Dan ketika engkau mau masuk Islam, itulah yang lebih aku cintai dibanding pilihan yang lain. Ketika kalian masuk Islam, maka kami akan meninggalkan kitabullah untuk pedoman bagi kalian dalam menjalankan pemerintahan. Dan kami akan kembali ke negeri kami. Tetapi ada pilihan yang kedua, yaitu pilihan, andaikan kalian tidak mau masuk Islam, maka kalian harus membayar jizyah kepada kami. Atau dalam bahasa kita adalah pajak, sebagai perlindungan. Jika dua-duanya tidak mau, maka kami akan bertemu kalian di medan perang. Masya Allah, ini pilihan luar biasa. Dan tidak ada ceritanya perang yang ada pilihannya itu Pak, tidak ada. Yang namanya perang ya pokoknya kalah, babat habis, nanti kalau ada harta diambil. Dimanapun perang seperti itu. Tidak ada perang yang ada tawaran 3 itu. Kira-kira Rustum seperti apa nih? Marah atau senang Pak? Kira-kira marah. Tetapi Rustum adalah panglima yang sudah berpengalaman, sehingga tidak menunjukkan kemarahannya itu. Dia bisa mengendalikan kemarahannya. Lalu bagaimana tanggapan Rustum? Dan apa yang akan dilakukan oleh Rustum setelah itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.